Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah bersama dari rumah kita masing-masing. Dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti ibadah bersama secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 117 ayat 1 dan 2 berkata, Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita akan naikkan pujian, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Tuhan, inilah kerinduan kami, anak-anak-Mu. Kami rindu selalu berada di dekat-Mu. Saat ini Tuhan kami datang menaikkan syukur kami
karena pelindungan Tuhan untuk kami. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah gembala kita yang baik. Kita akan pujikan Tuhan adalah gembalaku. Dengan sepenuh hati kita memuliakan nama Tuhan. Kekurangan aku, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, katakan aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Katakan Dia membimbingku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Nixon. Kita akan siapkan hati kita dengan satu pujian. Yesus Kau kebenaran, hanya Yesus yang menyelamatkan jiwa kita. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepada
memberikan hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, Katakan ku hidup ku bagimu. hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa menikmati kebaikan Tuhan lewat ibadah hari ini. Dan tiba saatnya untuk kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Dan untuk sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan terlebih dahulu kita akan minta tuntunan dari Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau Tuhan boleh memberkati kami lewat ibadah pagi hari ini. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara bagi setiap kami. Sampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Pakai bibir mulut setiap perkataan hamba-Mu ini, Tuhan sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu kemarin kita dikuatkan, diteguhkan dengan firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Tuhanlah penjaga hidupku. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Pahit diubah menjadi manis. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, banyak hal yang kadang kita tidak mengerti terjadi dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melewati masa-masa yang sukar dan berbagai macam ujian agar kita belajar bergantung penuh kepada Allah. Namun seringkali kita begitu mudah bersungut-sungut. Kita menghadapi berbagai masalah, persoalan, seakan-akan Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan tidak memperdulikan kita. Hal demikian juga terjadi dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Setelah peristiwa Laut Tiberau yang Tuhan buat secara luar biasa, di mana bangsa Israel
dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga bangsa Israel dapat selamat dari kejaran bangsa Mesir. Kini mereka mengalami kesulitan. Firman Tuhan berkata, 3 hari lamanya bangsa Israel berjalan di padang gurun yang panas tanpa air. Dengan situasi letih, lelah yang mereka hadapi. Tetapi ketika sampai di tempat berair bernama Mara, mereka tidak dapat minum karena air di situ pahit. Sehingga mereka bersungut-sungut kepada Musa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, timbul pertanyaan, apa rancangan Tuhan dengan semua ini? Sesungguhnya rancangan Tuhan bagi umat yang dikasihinya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita memperhatikan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke negeri yang dijanjikan, yaitu Kanaan, yang berlimpah susu dan madu. Sekalipun perjalanan bangsa Israel harus mengalami proses didikan Tuhan dan melewati pengalaman-pengalaman buruk di padang gurun, itu tidak berarti Tuhan gagal dan lalai akan rancangan dan janjinya terhadap mereka. Tuhan tetap menyertai dan memelihara bangsa Israel dengan caranya yang ajaib. Di tengah sungut-sungut bangsa Israel, setelah melewati padang gurun tanpa air dan mendapati air yang pahit, Musa berseru kepada Allah. Musa berseru-seru kepada Allah. Lewat peristiwa ini, apa yang Tuhan perintahkan untuk Musa lakukan? Lewat peristiwa ini, apa yang Tuhan perintahkan untuk tindakan Musa? Apa yang harus Musa lakukan? Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kalau kita memperhatikan bagian ayat firman Tuhan pagi hari ini di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-25, kalau kita baca bersama-sama, mari kita buka Alkitab kita. Begini bunyi firman Tuhan. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu untuk dilemparkan ke dalam air. Seketika itu juga air yang pahit berubah menjadi manis, sehingga bangsa Israel dapat meminumnya. Nah, dari perikop ini yang menarik, atau dalam bagian ini yang sangat menarik, adalah pribadi Musa yang dipakai menjadi sarana terjadinya mujizat Tuhan. Timbul pertanyaan, apa yang menyebabkan mujizat itu terjadi? Apa yang menyebabkan sehingga mujizat itu terjadi bagi bangsa Israel? Kalau kita memperhatikan bagian ayat firman Tuhan
pagi hari ini di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-25, ketika bagaimana mereka 3 hari berjalan dengan situasi letih lesu. Ya, kita memperhatikan kalau kita sama-sama melihat ayat firman Tuhan pagi hari ini, dikatakan dalam Keluaran 15 ayat yang ke-25, begini bunyi firman Tuhan. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan mujizat ini terjadi? Firman Tuhan berkata, Musa berseru-seru kepada Allah. Artinya Musa mengandalkan Tuhan. Yang pertama, Musa mengandalkan Tuhan. Apa arti mengandalkan Tuhan? Musa mempercayakan hidupnya, dirinya sepenuhnya kepada Allah. Di tengah sungut-sungut bangsa Israel, Musa menyadari bahwa dirinya tidak mampu melakukan apa-apa. Sebagai manusia biasa, Musa bisa juga sama dengan bangsanya yang marah dan bersungut-sungut. Karena Musa juga mengalami keletihan. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi firman Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian ini, tindakan yang diambil Musa tepat. Musa lebih memilih untuk datang dan berseru-seru kepada Tuhan. Artinya Musa mengandalkan Tuhan. Musa percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang ajaib di luar kemampuannya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Air yang pahit diubahkan menjadi air yang manis. Musa mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi pergumulan hidup kita, apapun persoalan yang kita hadapi, mari datang dan berseru, menceritakan semuanya itu kepada Allah. Saya percaya Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa bagi setiap kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan sehingga mujizat ini terjadi? Firman Tuhan tidak berkata Musa mengandalkan Tuhan atau Musa hanya berseru-seru kepada Allah. Tetapi hal yang kedua, Musa mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Musa mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Mujizat ini tidak akan pernah terjadi jika Musa hanya percaya saja tanpa mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita tidak cukup percaya. Tetapi kita juga harus dengar dan lakukan apa itu firman Tuhan yang diberitakan bagi setiap kita orang percaya. Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan, kita mau mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupan hari-hari kita. Kita tidak hanya percaya, tapi lakukan, dengar dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Musa mendengar apa kata Tuhan untuk mengambil sepotong kayu yang ditunjukkan Tuhan dan melakukan perintahnya, melemparkan ke air yang pahit sehingga air yang pahit berubah menjadi manis dan dapat diminum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita sepahit apa, situasi, persoalan, pergumulan yang kita hadapi akhir-akhir ini, jangan pernah membuat kita kecil hati.
Tapi mari dengar apa kata firman dan lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Maka mujizat Tuhan akan terjadi. Lewat peristiwa ini, situasi ini, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel, kita bisa melihat bagaimana berkat yang diterima setelah mengalami pengalaman yang pahit. Setelah mengalami ujian di Mara, Tuhan menyediakan berkat besar. Tuhan menuntun bangsa Israel ke Elim untuk menikmati kebahagiaan, sukacita. Tuhan menyediakan setiap keperluan mereka. 12 mata air, 70 pohon kurma. Itu membuktikan Allah memberkati bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, tidak hanya pengalaman indah saja yang kita lewati. Mungkin saat ini kita mengalami hal yang sama seperti dialami oleh bangsa Israel. Hal-hal yang begitu pahit dan buruk menimpa kita. Tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita takut dan kita khawatir. Jangan pernah takut melewatinya, karena Tuhan akan menuntun kita menuju kepada satu pengalaman yang luar biasa, hidup manis bersama Dia. Pengalaman pahit yang kita alami seharusnya semakin memberi kita dekat dengan Tuhan. Semakin membuat kita erat dengan Tuhan. Semakin membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena hal itu merupakan suatu proses didikan Tuhan untuk kita semakin percaya. Kita hidup mengenalkan Tuhan, berserah penuh kepada Allah. Dan terus memandang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun Tuhan izinkan hal-hal yang pahit itu terjadi dan kita rasakan, karena ada rancangan Tuhan yang indah, yaitu membawa kita masuk ke suatu tempat yang penuh dengan sukacita. Ada berkat di balik masalah yang ada. Tuhan tidak pernah lalai akan rancangan dan janjinya atas hidup kita. Tuhan akan mengubah pengalaman pahit dalam hidup kita menjadi manis dengan caranya yang ajaib, asal kita mau hidup. Ingat baik-baik Bapak Ibu, andalkan Tuhan, dengar dan melakukan perintahnya, maka kehidupan yang walaupun pahit akan diubahkan menjadi kehidupan yang manis. Ada berkat di balik persoalan ketika kita hidup mengandalkan Tuhan dan melakukan apa kata firman Tuhan. Kiranya biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan terus memberkati kita. Amin. Sebelum kita akan berdoa, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai doa, sebagai komitmen kita naikkan pujian kita. Tuhan harapanku, sepanjang waktu suaramu ku dengar lembut merdu. Sebagai doa, komitmen kita di hadapan Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk naikkan pujian ini kepada Allah.
sepanjang waktu. Suaramu ku dengar lembut merdu. Tuhanlah harapanku, yang sepanjang waktu. Sekarang juru selamat berkat hatiku. Tuhan harapanku sepanjang. Benar Tuhan, ini doa kami. Selama-lamanya ku. Mari kita katakan sama-sama. Tuhanlah harapanku, yang sepanjang waktu. Sekarang juru selamat berkat hatiku. Sekarang juru selamat. Sekarang juru selamat berkat hatiku. Bapa di sorga, terima kasih. Engkau pengharapan kami. Engkau kekuatan kami. Engkau perlindungan kami. Terima kasih untuk firman dan kebenaran. Bagaimana Engkau membuat perkara-perkara yang di luar apa yang kami pikirkan. Air yang pahit Engkau ubah menjadi air yang manis. Kehidupan yang pahit Engkau ubah menjadi kehidupan yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang begitu memperhatikan kami. Dalam situasi yang seperti ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami. Engkau ada selalu, setiap saat, setiap waktu, berjalan bersama kami. Berkati setiap jemaat. Engkau lihat setiap jemaat. Engkau tahu setiap pergumulan jemaat. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Engkau memberkati mereka. Teguhkan, kuatkan. Kalau di antara mereka ada yang sakit, Tuhan beri pemulihan. Mujizat Tuhan terjadi atas mereka yang sakit. Terima kasih. Kalau ada mereka yang saat ini oleh karena situasi yang dikondisikan, ekonomi dalam keluarga, pekerjaan jadi pergumulan mereka, hamba berdoa Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Engkau lihat hati setiap pergumulan orang-orang yang mengasihi Engkau. Jemaat Tuhan di tempat ini, di gereja ini, bahkan di mana saja Engkau memberkati mereka. Sehingga ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Yesus, Engkau baik dan sungguh baik. Engkau luar biasa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya diberkati, berkata bersama-sama, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah menikmati rangkaian ibadah pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Saya mengajak Bapak Ibu semua kita untuk buka hati dan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menuntun
memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan dari rumah ke rumah kami akan menikmati berkat. Mohon kiranya Allah, Roh Kudus membuka hati setiap kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Yang percaya diberkati, berkata bersama-sama. Amin.